Oke, selamat datang di virtual podcast bareng gue Galang dan teman gue Yafi Aziz. Oke. Sama satu lagi, kita nggak berdua lagi nih, Lang. Episode pertama kan kita berdua ya. Kali ini biar tambah seru, bikin benang merahnya, kita undang yang paling berisik dan paling seru. Yang hidupnya punya banyak jasa untuk kita berdua nggak sih, Lang? Katanya. Betul sekali. Iya, kita undang pertama nih, Bapak Andira Alif Pratama. Bapak Andir Dor. So, gimana, Dir? Kabar? Dir? Alhamdulillah sangat baik. Baiklah, habis besok libur kan, jadi vibes-nya lagi seneng. Biasanya vibes kayak gini bertahan untuk sehari aja, besok udah bete lagi karena besok pikiran kerjaan lagi ya gitu. Iya, cuma kejepit mahal. Gimana lu, orang tua lu sehat semua? Tiwi, adik-adik? Alhamdulillah, adik-adik gua, nyokap, bokap, istri semua sehat. Kalian bagaimana? Item-item semua ini? Saya membengkak ya, Pak. Saya lagi membengkak sih. Berat badan tiba-tiba. Jadi tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Kebalikannya Yapi. Kalau Yapi kan membengkak, gua gini. Nah, itu yang saya pengen sebenarnya lah. Cuma sulit. Gak enak, Bung. Gak enak, kurus gak enak. Sama gini juga gak enak. Ya udahlah, terima aja lah. Terima aja udahlah, bersyukur aja anjir. Banyak udut. masih kenceng guys. Ling, udut Ling. Gimana? Masih kenceng udut. Ya lumayan. Gue bisa habis. Kenapa jadi nanya tentang gue? Bukan tentang lu sekarang. Jadi lagi weekend ini, bulan ini lagi sibuk apa, Dir? Ngabisin duit kah atau justru sedang cari duit? Cari duit. Tidak ada yang namanya menghabisi duit itu tidak ada. Setelah menikah, duit itu tidak untuk dihabiskan, tapi untuk dikumpulkan. Betul. Yang mana nanti akhirnya berbentuk motor Benny Lipat Tagunian Eagle. Amin. Satunya. Amin. Harus ada background. Gue enak banget sih kenapa? Gue lupa namanya siapa? Namanya Brian. Nizam. Nizam siapa? Gue anak-anak tuh gue pada nggak ada yang ingat sumpah. Anak gue siapa namanya? In the future ya. Mana gue tahu so. Ya. Namanya Ziad, bangsat lo. Lupa nama anak gue parah betul. Anjing, anaknya temen lo sendiri nggak tahu. Parah. Siapa nama tengah lo? Andira siapa? Andira nama tengah Hartono. Nama tengah saya tuh Andira Teh Yung Pratama. Padahal ada tulisannya tuh. Iya. Oh, nama tengahnya Andira, bener, Cok. Iya, kan nama depannya Idek. Iya, Idek Andira Pratama. Jadi karena lu kan sekarang udah berkeluarga, Dir ya. Udah memiliki keluarga baru. Gimana rasanya enakan yang sekarang ketika lo udah menikah atau ketika lo dulu lagi zaman-zamannya lo free sendirian gitu? Oke, sekarang jelas sekarang. Jelas jauh sekarang lah ya. Iyalah, jelas sekarang lah. Dari segi apa tuh kira-kira? Sekarang tuh enaknya karena semua. Gua tidur nggak sendiri. Makan ada yang buatin. Jadi nggak mesti yang buat tiap hari beli. Jadi gue ngerasain masakan orang. Kan gitu. Dulu ada Teh Tina. Iya, itu dia. Tapi kan gue nggak tidur bareng sama Teh Tina kan? Enggak. Oh, iya. Kan tidur bareng gua. Iya. Itu kalau cerita mana tuh? Kasur. Dia juga tidur bareng gua kali, Lang.
Oh iya Ya, benar. Gue udah dipakai semua anak-anak lah. Anak-anak udah Jadi pakai lu gua lebih enak tidur bareng lu apa bareng Dalang? Murah. semua. Ya gue sama Ian lah. Ian lebih panjang ceritanya. Enggak, gue tahu kenapa dia prefer sama Ian ya. Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya Ian bisa ganti-ganti. Wah. Nah. Lu halo. ada ini ID. nggak sih? Me time-nya gitu dir atau ngebagi waktunya bareng lu dengan kesenangan lu atau dengan keluarga gitu. Time gue tuh cuman Kalau yang kita lihat, lo sering ngumpul juga kan sama nyokap, sama bokap gitu. Ya. jarang justru Link. Oh iya? Jarang banget. Mid time gue tuh paling ya weekend keluar sama bini, nggak tahu kemana ya, pokoknya keluar. Terus habis itu main game aja, main PS, sekarang lagi kerancingan main The Witcher 3 di laptop. Jadi udah itu aja tuh. Itu aja udah. Gue me time-nya cuma sama bini keluar makan atau cuma sekadar muter-muter ngabisin bensin terus pulang main PS, main laptop. Terus nonton Arsenal, udah itu aja. It's my time. Itu yang bikin mungkin sebagian orang ngerasa monoton kali kayak gitu ya. Jadi buat gue sih itu yang bikin, ya sih lu punya nggak sih kegiatan yang sebenarnya tuh itu aja, cuman lu ngerasa itu enak gitu, cuman di mata orang tuh aja lu monoton banget hidupnya gitu. Padahal buat gue itu kategorinya introvert nggak sih Lang menurut Lang kalau kayak begitu lah. Kayak lu nikmatin sesuatu yang berulang-ulang mulu dan memang ya lu nggak pernah ngerasa bosan gitu loh. Lu emang beneran nggak ada rasa titik jenuhnya gitu? Enggak, makanya TV sampai lu nggak bosan di rumah terus gitu main PS apa gitu? Enggak, terus akhirnya lo disuruh keluar kan sama TV. Ya udah main PS aja di sana, di luar. Suruh rental. Oke gitu. Iya, soalnya gue ngerasa gitu. Gue juga punya rutinitas yang sering gue lakuin ya. Cuma pada akhirnya gue ngerasa kayak kok jenuh ya. Mungkin makanya gue butuh hal-hal yang baru yang ketika gue emang mau lakuin ya gue lakuin. Tapi ya tetap atas persetujuan istri, kompromi lah. Ngobrol gitu bareng keluarga. Salah satunya ini Rabu malamnya gue dan kalian gitu. Tuh, setuju sama. Sebelumnya kita harusnya gue pribadi berterima kasih sama Ibu Puput sama Bu Tiwi ya sudah mengizinkan suami-suaminya. Iya dong. Kan kalau gue nggak usah minta izin sama siapa-siapa. Sama Akbar lah. Akbar. Apa ada itu? Akbar lagi mabar sama Alba tuh. Tapi by the way tetap lah lu tanpa lu nggak harus izin ke siapa-siapa ya, gue juga berterima kasih atas waktu yang udah lu luangkan dengan pembicaraan podcast yang tidak penting ini. Santai aja kan, kalau kita ngumpul mah yang selalu ada waktu kan gua. Ya. Dari dulu ya. Biar di selagi masih ada waktu ya. Betul. Gue pun berusaha sih, sama Dira juga mungkin yakin masing-masing berusaha untuk membagi waktu karena di posisi gue dan Dira sekarang mungkin jadi ya agak lebih sulit aja gitu. Cuma ya tetap 1 minggu waktu yang lama dan bisa kita bagi lah. Ya betul. Gue sih malah senang ya, maksudnya ya kan konsep kalian gini kalau bisa diterusin gitu ya, di bener-bener ngajakin satu-satu anak-anak yang belum pernah ngobrol bareng gitu, kayak misalkan Mam gitu ya, satu teman gitu. Kan jarang ngumpul tuh. Alfian yang pakai masker itu kan gini. Waduh, Alfian aja. Iya, ya bisa. Ya, anyone lah yang emang kalian kenal gitu ya. Apa ya? Jadi ini tuh video yang kalian bikin jadi kayak time capsule gitu. Jadi ketika nanti lo di masa depan, lo punya anak, punya cucu apa, tunjukin, ini lo saya sama Bapak Yafi, Bapak Galang pernah bikin video nih, tonton gitu kan. Bapak dulu modalnya
gitu ya. Betul. Jadi kayak jangan berhenti lah, jangan berhenti. Kita kan dulu banyak project gitu ya. Banyak yang nggak jadi juga karena memang waktu kita kan juga. banyak wacana, Boy. Iya makanya. Jadi banyak project, banyak wacana, banyak ide yang bagus memang, cuman karena itu. Jadi ya jangan disalahkan juga sih. Cuman sekarang sih harapan gue ini podcastnya kalian berdua nih jalan terus dan menyebar gitu cepet terus teman-teman diundang-undangin buat ngobrol semua sih. Ya, itulah kenapa kalau sulit untuk bertemu ya kenapa virtual ya dan gini harapannya. Alasannya kenapa untuk nggak bisa, kita cari waktu lah. Cuma kalau misalkan ternyata orangnya yang nggak mau ya nggak bisa dipaksain. Iya. Dipaksain gitu. Tuh teman-teman. Yang penting ada gerakannya aja, ada ininya sih, harus ada pencetusnya gitu loh. Ada yang snap, yuk mulai gitu. Nggak mau ya langsung belakang. Itu yang udah gue omongin sebelumnya sama Galang kan. Ketika emang lu mau apa nih Lang misalkan, atau gue kalau dari gue sih kayak gue mau ngelakuin nih Lang, cuma gue nggak mau pusing, ya udah kalau emang gue mau ngelakuin ya gue lakuin. Dan ternyata sulit, dan ternyata butuh ini, dan ternyata gini. Nah akhirnya baru tahu ketika harus dimulai dulu gitu. Dan akhirnya tahu, oh ternyata bagusnya gini, oh nanti bisa begini juga. Ya udah mulai dulu kan. Iya. Gitu. Akhirnya gue mah pokoknya selagi ada ide yang mau gue lakuin, gue coba lakuin gitu. Kalau butuh orang ya gue cari. Misalkan lu nggak bisa, oke, fine, gue cari yang lain. Siapa yang bisa gue fine. Terus cari dan emang terus dilakuin aja gitu. Jadi makanya itu video lo sama Septian lanjut Bir, cari waktu gitu. Apa sebulan sekali tuh nggak masalah Pak, yang penting tuh ada. Itulah. Iya sih. Kalau lo ya butuh, kan bisa sebenarnya kalau mau. Tapi gue pun belum ketemu Septian sampai sekarang sih. Serius? Gue juga belum. Ya gue belum keluar lagi sebelum gue belum apa ya. Si Galang pas balik sekarang ketemu kan? Enggak. Oh, Ian. Oh Galangnya ya ketemu ya? Galang ketemu sama Septian ya? Iya. Ramai sih waktu si Galang. Siapa? Si Edwin, gue gak ketemu Edwin. Oh ya Edwin ya. Itu ajak-ajak itu yang jarang-jarang itu tuh. Yeah. Seru tuh. Kenapa sih Edwin jarang ngumpul? Iya dia berantem ya? Sama lo ya? Iya. Anda ini jangan menggiring opini Anda ini. Iya, menarik nih. Gue nggak tahu. Ini makanya. Edwin tuh lagi jualan. Dia tuh punya bisnis kan. Ini sekarang bantuin teman jualan nih Edwin. Nama jualannya ya gue lupa. Pokoknya ada brewoknya lah. Dia jual kayak Godek. Bapak Budi, bukan. Gue dulu bercandaan gue sama Edwin begitu, ngejek bapaknya Fardan. Tahu gue lagi. Iya gue paham tuh. Ejekan zaman dulu. Coba apa tadi? Brewok apa? Gue lupa namanya, kebab brewok atau apa gitu. Kok jual kebab dia? Mau promosiin. Lupa. Mau promosiin nggak tahu merek, nggak tahu produk loh. Gimana? Ini bakalan gue potong, gue kasih ke Edwin, gue tag orangnya supaya mau datang nanti ngobrol di sini bro. Iya. Ya jadi buat ini tamu selanjutnya adalah Ngep yang punya brewok. Kebabnya ada brewoknya, lu makan banyak bulunya. Mister bukan? Mister Brewok mah ini Lang ya apa? Oh bukan. Ini Minok mah Minok. Minoxidil ya lupa gue. Minoxidil sama biotin. Nyebutnya. Gue pakai lagi. By the way, gue berapa minggu yang lalu kalau nggak salah lihat lu jalan-jalan ke mana? Ke Jogja ya, kereta ya. Nah. Iya. Kemana aja dia? Gimana nih? Si anjing nggak mau mampir ke Semarang. Gak ada waktu Pak. Saya mepet jadi emang gue lagi backpackeran sama bini. Jadi tadi mau ke sana, mau ke Semarang, cuman waktunya udah beneran asli dah. Gue tuh ngejar kan waktu. Bisa pas TV tidur ya kan. Lo ngendap keluar tuh. Cocok gitu. Sulit. Anda harus merasakan menjadi
seorang suami dulu, Bapak. Betul Bapak ya? Mana buat Betul. saya? Gimana tadi? Kalian masih cari. Kenapa? Lu ke mana aja di Jogja nih, ke jalan-jalannya? Kemarin ke Borobudur. Borobudur bukan Jogja ya? Kan ya? Iya sih, Magelang. Magelang. Borobudur mah Surabaya. Waduh. Jadi gua Borobudur di itu tuh dekat Roberta. Di Oh benar Royal kan? Nggak salah, benar nggak salah. Itu yang tahu hanya orang Serang. Yoi. Iya. Serang Pride bro, Serang Pride. Dipotong dulu Dir. Sorry Dir. Gimana? Kasian. Ini sebenarnya bukan podcast. Borobudur. Ini bukan podcast sebenarnya, tapi lebih ke tongkrongan dong. Yoi, santuy. Santuy. Jadi malam-malam santuy. Di Borobudur, gue ke Borobudur kemarin tuh lagi ada mau Waisak, jadi lumayan lagi agak hektik tuh di sana tuh. Lampion itu ya? Ada Dewi Kwan Im patungnya tuh. Oh, patungnya. Gue pikir tiba-tiba. Gue pikir Dewi Kwan Im turun beneran. Gue langsung begini. Kosong adalah kosong, tatapan adalah kosong. Tolong bahas agama, gue malas motongnya nih anjing. Serem-serem, tapi boleh nih, kapan-kapan mungkin kita podcast bahas agama kayaknya boleh nih. Kemarin aja gue bahas Yogi sama si Galang. Yogi menjadi pendeta, gue bilang tangannya ke atas, gue potong, nggak enak gue. Iya. Emang Yogi non Islam? Hah? Yogi non Islam? Iya tuh. Masa sih? Iya. Gue kira namanya Muhammad Yogi aja. Waduh, amin. Ya, amin. Wah, ini gue potong nih. Ini jokes tapi curang banget. Ini jokes tapi curang ini. Ngeri. Balik lagi ke benang merah Lang. Kita harus tetap meluruskan nih Lang. Ini seru deh. Keren. Ngobrolnya bisa dibalikin lagi, keren. Berapa hari Dir di Jogja Dir? Jalan-jalan. Gue berangkat hari Sabtu, nyampe sore karena naik kereta. Jadi jalan-jalan cuma hari Minggu sama hari Senin. Jadi cuma 2 hari. Selasanya gue cabut pagi balik kereta Jakarta. Dan ternyata di kereta Indonesia ini KAI. Kalian terakhir naik kereta kapan dah? Gue belum lamain ya. Ke naik gunung gue. Waktu ke Purwokerto naik kereta. Lu kapan lah? Sebelum putus. Waduh. Pantesan mention Surabaya, gue rada kepikiran. Aduh. Itu apa ya? Salah aja gue kayaknya. Salah aja nih. Balik lagi. Oke. Kereta. Gue udah tahu kereta itu banyak perubahan ya dibanding zaman dulu kita kecil gitu ya. Dia akhir gimana? Gak tau ya, rasanya pas berangkat, sebenarnya gue berangkat sama gue pulang itu keretanya sama. Gue pakai kereta Bangun Kartar, kalau pada tahu ya. Bedanya cuma yang pas hari berangkat itu gue kursinya di depan yang dekat tembok. Depan masinis? Enggak dong, masinis saya enggak. batu bara bau. Depan tembok. Itu kok nama masinis? Jadi sempit, kaki gue sempit gitu kan. Oh iya. Terus kursinya tuh somehow sempit gitu. Hari pertama, hari kedua gue dapat di kursi kedua lah. Jadi depan gue masih bukan tembok, jadi bisa luas. Dan itu kursinya beda sama hari pertama. Gue nggak ngerti kenapa. Padahal katanya sama, gerbongnya sama, cuma beda kursi doang. Tapi kursinya beda, lebih luas. Jadi gue bini gue tuh ya TV itu nggak kesempitan gitu kayak hari pertama. Emang gitu kereta ya? Gue nggak paham dah. Mungkin tahu gue sih ada beberapa seat
yang kalau misal lo duduknya deket yang pintu, terus atau yang di tengah atau yang agak ke belakang, posisinya agak beda-beda tuh. Tahu gue ya. Oh, nggak sama ya Lang ya? Nggak sama. Tapi sekarang kan udah bagusnya udah nggak yang adep-adepan, tapi ngadepnya ke satu arah semua. Ya. Oh iya benar tuh. Iya kan awkward ya, maksudnya adep-adepan sama orang yang nggak kenal gitu. Iya, benar. Ya, bener. mau kemana? Iya, gitu. Itu kan. Mau pakai headset, copot lagi. Iya Lang, ini oke. Bisa. Iya. Kenapa? Gimana? Bangsat Anda. Nggak denger nih lagu. Ini lagu udah habis nih, intro doang nih tadi gue denger. Bangke. Terus udah merogok kocek berapa Dir? Kira-kira Dir? Nah ini. Selama 2 hari, 3 hari Dir. Ini bahas angka banget ini. Oh ya nggak, ini aja. Plus minus perkiraan aja. 8 gitu. Enggak lah ya, gede banget ya. Plus minus 5. 8.000 baht. Nggak nyampe, nggak nyentuh 6 juta lah. Di bawah 5-4 juta lah. Mahal ya. Ternyata mahal ya? 3 bulan gua gaji ya. Oh mahal ya? Cari cek, gue juga nabung Pak itu. 3 hari Jogja naik kereta berdua PP Jakarta mungkin seorang 250 400 gua. 400. Karena yang eksekutif. Oh, Jadi bolak-balik 800 lah ya. Ya. Tadi mau naik yang ekonomi, cuman pas gue kan searching di YouTube tuh, terus gue liat anjir kursinya tegap banget. Iya. Gak enak banget bro. Gak enak banget itu. Iya makanya nggak bisa gue. Gue dapet eksekutif yang begitu aja masih capek, apalagi yang. Tapi lo bisa, lo naik yang ekonomi bisa. Kenapa? Karena lo belinya langsung 2 kursi, tapi lo gini, jangan gini. Beli 2 kursi. Mahal dong Pak, duitnya makin besar. Gini deh duduknya kan. Orang mau begini duduk deh. Kayak gini. Yoi. Ya, kan. Ya bener. By the way, ini udah sisa 6 menit lagi ya karena tidak pro kan. Serba gratis. Jadi Oh iya. mungkin ada lanjutannya beberapa menit kemudian gitu loh. Nggak akan lama Dir. Aman. Gimana Lang? Ada lagi yang dibahas nggak Lang? Tentang hobinya gitu Lang atau apa Lang? Iya, kan tadi lo bilang me time lo ya itu aja mungkin sama TV, terus jalan cari makan gitu kan. Terus lo nonton Arsenal atau lo main PS lagi gitu. Terus tapi kayaknya gue perhatiin lo mulai ngoleksi ini kayak action figure gitu ya. Iya. Yang ini ya, yang robot-robot itu ya, apaan sih Dir? Iya. Gundam. Nah itu tuh persetujuan sama TV-nya gimana tuh? Wah ditunjukin jadi. Mana nih? Oh itu Captain America itu, oh bukan. Action figure itu ada Dino Thunder tuh. Wah anjir. Ini nggak kebeli sih. Ini di kamar lo yang mana nih Dir? Jadi ini kamar Alba sebenarnya. Jadi kamar Alba gua jadiin kamar kerja. Jadi beli meja, beli kursi buat. Kalau gua kan selama ini kerja di kamar atau di ruang tamu tuh nggak nyaman, ini gungguk gitu loh, nggak sehat, capek. Kamar juga bawah gitu kan, ngilang gitu, capek. Terus gue beli meja, ya gue kerja duduk, yang benar-benar kerja kayak di kantor gitu, nggak sakit banget. Keren. Capek cuy, maksudnya nanti lah ya, kerja yang duduk doang itu nggak sehat sih. Oh iya. Ya plus minus sih, yang kerja berdiri doang juga capek. Iya sih. Apalagi kerjanya berdiri doang. Berdiri doang. Tapi lebih daripada nggak kerja ya, mending yang nggak kerja kalau capek sih. Mending berdiri doang. Anjing, bahas berdiri. Kita bahas ini deh, bahas hobi lo deh. Boleh. Nasib band kita gimana? Permusikan.
musikan kita nih tahu gimana? seorang Andira Alif Pratama pernah Ya ini ngambil drum bareng sama Yapi. Bener? Betul. Tuh. dan ada Dulu fact lah. fact yang mungkin Iya. nggak banyak orang yang tahu kali ya. Sedikit yang tahu kan. Iya, nggak ada yang Ketika tahu. gua ngedrum, ketika gua les drum itu sama guru gua Mayafi si Om Sokat. Jadi gua kan yang bener-bener dari nol ya, belajar musik itu dari nol. Hanya pure mengandalkan ketertarikan gua sama musik gitu. Kalau gitu musik Jepang gitu ya. Kalau Yapi kan kakaknya udah ngeband. Dia ada sosok yang dilihat gitu ya. Dan nih, ya gua sama Yapi ngeband les drum. Itu lagi serangan nggak kita Cis ya? Kenapa? Serangan nggak ya? Kita pernah serangan nggak ya drumnya? Enggak, selalu lo dulu yang pertama. Tapi ketika giliran gua, lu nggak mau di luar, tutup di dalam makanya tahu. Ya. Nah pas lagi gitu, gua sama Yapi di dalam nih, Lang. Gua sama Yapi di dalam. Gue lupa ceritanya, pokoknya intinya guru kita tuh ngomong gini. Guru gue tuh ke gue hopeless. Ke guru drum gue tuh sangat ke gue hopeless. Anjing gitu. Serius? Ya, apa susah kamu ya kata dia. Dibandingin temanmu yang sebelumnya, dia udah ada bakatnya, udah ada base-nya, kata dia gitu. Udah bagus nih. Kamu gimana ya dia gitu? Wah, ini gue bilang. Wow. Kita ngedrop sih. Itu dulu lah. Sekarang jadi anak emas nih, ya kan? Lebih jago dari gua. Kalah. Iyalah. Tapi kan gua ngedrop dulu coy. Gua tuh kayak Arsenal, yang Yapi tuh kayak City sudah. Waduh. Gimana? Analoginya gimana nih? Om Sokal tuh kayak BL gitu, kayak pundit. Tapi langsung gasnya kenceng gitu ya. Lo kan seok gitu. Gue cuma 2 bulan doang kan Dir. Ya. Karena nggak ada duit. Jadi gua nggak ada duit nih, Dira terus nih berapa tahun tuh set. Jadi ya ujung-ujungnya kalah. Ya gua 3 tahun kalau nggak salah sampai SMP lulus. Iya kan. Itulah. Oh, dari SMP ya? Kerja keras. SMP kelas pokoknya gua ikut drum tuh gara-gara si Yapi kelas di Unity itu dan lo tau nggak Lang, Jatur les bass karena gua juga. Gue seru. Serius lu? Les bass. Serius. Jadi iya benar 3 orang yang ikut les 3 orang, gua Yapi Jakur ngambil bass karena waktu itu kita mikir tangannya Jakur kan gede ya tangannya. Cocok buat bass. Udah ngebass tuh dia. Kayaknya kita nanti harus bahas ini deh soal musik. Terus Jakur tiba-tiba dari Ayah Dir jadi, ayo Dir bagaimana? Sehat semuanya sehat. Sorry bro, lanjut lagi ya. Kayak gue mau mati. Oke, siap. Thank you semuanya. Gue lanjutin lagi ntar. Dah. Nge-like coy. Nge-like. Aduh, kacau nih. Laptopnya buat main gamenya, game gede kan. Penuh gimmick Anda. Akhirnya saya menggunakan gimmick ini juga. Lu ngomong dong di awal harus Pak. Ya nanti kan gitu. Saya deg-degan Pak. Saya deg-degan takut gagal. Ya memang kan. Iya. Kayak si Vincent ya kan. Apa Vincent ya. Iya betul sekali. Saya mau mencoba sekali itu. Mungkin gimana? nggak akan lama coba nih ya. Karena udah ada beberapa menit yang kita bikin. Mungkin kayak bass tadi yang masih nanggung, terus kita bikin penutupan aja. Mungkin tapi seru nggak? Gue takut nggak seru nih. Gue takutnya gue bikin nggak seru obrolannya. Seru lah. Ya justru kalau obrolan yang nggak seru itu yang nggak ditonton sih. Iya bangsa. Iya. Seru Pak ya. Sebenarnya nggak ngincer apa-apa sih. Yang penting tuh datang ngobrol, bikin konsep ngobrol kayak gitu aja sih. Nanti ngobrol lagi lah, podcast lagi juga. Oh iya lah. Banyak mau dibahas. Ini boleh ya. Mau kita langsung ke malam Jumat boleh Dir, jalanin Dir. Wah iya itu seru tuh. Ya lu kalian berdua punya ya gue ya nggak percaya gitu-gituan tapi
ini Anjir. cuma buat seru-seruan lah, seru-seruan. Anjing langsung ngejudge. Langsung ngejudge dia. Itu bukan ngejudge Pak, itu de facto. Ya itu yang penting inama. Waduh, saya tidak ikutan, saya menghilang dari kamera. Ya gitulah. Enggak, gue sebenarnya pengen bikin horor gitu. Karena satu, gue menikmati itu. Walaupun percaya nggak percaya ya percaya adanya gitu. Cuma kan banyak bullshitnya, orang-orang banyak ngerasa kayak gue ngalamin hal-hal gini-gini. Nah akhirnya ya gue terima bullshit itu. Jadi udah diceritain aja gitu. So, Kadang bumbunya terlalu banyak, jadi kan iya. nggak enak. Gitu. Jadi gua Harusnya kalau cerita apa kayak mistis gitu, harusnya kan to the point aja gitu. Kayak misal, lo tau nggak kenapa? Tadi gue naik motor ngelihat ngocop gitu, terus ya udah kan gitu, udah beres. nggak ada drama-dramanya gitu. Gak ada drama ya. Tapi Ya Nggak ada sih. drama kan, beres. ya itu masalah gini mah, kalau dari gua itu kan masalah selera ya. Cuma kadang gua dulu punya cerita dikit. Gua dulu punya temen kosan yang merasa bisa melihat sesuatu gitu lah. Jadi gua ngerasa kayak capek dengarnya anjir. Jadi kayak ya udah aja gitu. Kok lo hebat sekali, maksud gua bisa Temen kosan lo yang ini, yang dulu kosan Yang yang dulu. itu, Binus, dekat Binus. Binus, Ya. deket Binus itu. Nyebut merek, boleh nggak sih nyebut merek? nggak apa-apa, nggak, orang binus nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Siapa tahu ada. Kita nggak tahu. Siapa tahu ada. Ya gitu. Jadi akhirnya gua ngerasa kayak duh. Cuma gua seru dulu denger cerita yang lu mungkin udah pernah denger ceritanya. Cuma gua ada lagi beberapa cerita tentang di gunung yang horor. Wah, itu Jis. Gua cerita. Gue seneng banget. Nantilah bikin khusus lah itu. Ya, Gue tuh salah satu penikmat podcast, salah satu penikmat orang yang storytelling tentang horor. Jadi gue tuh kalau kerja jam-jam udah jam 4 jam 5 gitu ya, jam-jam dekat selesai jam kerja, gue selalu bikin laporan gitu kan, laporan sore gitu ya. Nah itu tuh gue yang nemenin gue itu video horor itu, podcast. Kalau nggak podcast ya dengerin cerita horor gitu-gitu. Terus seru tau, ya mungkin tadi kayak Galang bilang, cerita horor itu harusnya to the point. Jadi ketika lo bilang, tadi gue naik motor ketemu ini, udah gitu ya. Cuman somehow ketika lo dengerin orang cerita horor, yang ceritain dari awal dia berangkat, bangun tidur, bla 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 sampai di kejadian, itu seru tau. Iya, memang. Seru aja. Percaya nggak percaya mah itu urusan belakang. Ya, dan kalau gue ya ngerasa kalau emang ceritanya beneran apa yang dialami, kena gitu loh ke guanya, kayak Relate. gue jadi takut gitu tuh, ada rasa gitu. Udah lagi. Iya, kayak waktu di Geraha tiba-tiba kan pas malam-malam itu Dir, Yang ada mana? kaca tiba-tiba pecah itu loh. Prang itu horor. Itu Horor iya. bangsat. Ngeri itu lah. Itu bukan horor, lebih ke ini sih, gore. Itu slasher, slasher. Slasher. Darah. Tapi Terus kalau itu kalau kenapa-napa yang disalahin yang punya rumah sih. Orang yang ada di Iya rumahnya itu memang kena sih Harusnya. Nah, pidana ya nggak sih? Memperhatikan perabotannya dengan baik. Iya. Iya kan? Iya. Kalau dari hukum pidana perdata ya nggak ngerti gue. Wah, ntar gue ngobrol sama Jorgi kalau itu mah. Terus teman kita pas ya, malam itu apa? Pas di rumah lo, pas kan ya gue black out kan. Habis itu yang gue, lo bayangin tiba-tiba gue kerasanya gini nih, jidat gue dipegangin set. Habis itu ada suaranya si pakar gitu kan. Saya baru mau bahas. Suaranya siapa ini? Suaranya siapa? Kayak kenal gitu. Saya baru mau bahas. Sampai dipijet tiap ini gua kan gitu. Gini apa gini, Ling? Gini. Seingat gua tuh si teman kita ini gini nih. Seingat gua gini doang nih. Gini ya gini kali. Nih. Jadi pas lo tepar flat black out, dia langsung kayak dudukin, terus langsung gini sama dia. Tak, jadat langsung gini. Terus langsung baca. Wah, si bapak ini punya jurus apa gue bilang? Joy. Oh iya makanya kan
gue kayak lu bayangin ya posisi misalnya lu dalam kegelapan gitu. Lu melihat cercah cahaya. Nah itu. Berarti works lah. It Berkat works. dia ya kan. Alhamdulillah. Kalau enggak mah. Iya kan. Emang ngeri Komarian dulu. Emang So- orang itu secara- tuh out of the box orang itu emang. Iya emang Gattuso deh. Box Nah, to box. malam ini mau ke rumah gue tuh mau nginep bocahnya Sama istrinya. sama bininya. Besok mau ke rumahnya yang di Parung tuh. Parung apa? Parung Iya, Panjang. Parung panjang. Emang bagus nih. ada yang pendeknya dir. Orang pendek. Ada parung pendek gitu. Oh. Itu cepat parung pendek. Kalau panjang kan normal, parung panjang normal nih. Kalau pendek, Iya. parung pendek. Enggak salah kalau parung pendek parung. Jadi Parung. Kita benang merah lang. Oh iya. Siap. Sama mana tadi? Kita bikin benang merah lagi. itu nggak merah sih. Enggak. Nanti diedit jadi merah. Capek tuh editornya. Terakhir tuh Si Api doang. tidak akan diedit dong, Bapak tenang aja. Pek upload palang lah. Oh Nah, iya itu. dir, ini ntar ya Pak. Nggak apa-apa lanjut. Gue sama ini sih, gue sering memperhatikan kan, ya kita tahu si Dira udah sering bikin film lah ya, film-film pendek dari dulu kan, dari zaman kuliahnya gitu. Lo juga sempat jadi salah satu castnya di proyeknya Dira gitu. Cuma belakangan karena mungkin kesibukannya dia, akhirnya nggak sempat juga bikin kayak gitu kan. Dia tetap mempertahankan kesukaannya, kecintaannya kepada sinematografi lewat review film, tapi sotoy. Nah, ini poin nih. Ini poin. Gue liat dia tuh beberapa kali mungkin nge-tweet opininya atau bikin story tentang film yang habis dia tonton gitu. Dan menurut gue itu bagus buat kan opini makin bebas kan. Iya, opini kan bebas. Betul. Bebas gitu. Cuma yang gue penasaran adalah awalnya gimana gitu. Maksudnya gue review film gitu. Karena gue nggak sempat bikin apa gimana? Oh, oke. Seru nih. Alhamdulillah dia nanya. Jadi ini apa namanya? Ini pendapat pribadi sih. Jadi sebenarnya ini berangkat dari keresahan sebenarnya. Gue berangkat dari keresahan. Ya, saya kan komedi dong. bridging-nya mantap nih. Yoi. Stand up comedy dong. Bridging-nya mantap nih. Mantap. Jadi gue tuh beranjak dari sebuah kerisauan ketika orang-orang mereview film dia bilang film ini jelek padahal orang belum nonton. Jadi kayak lo percaya sama Rotten Tomato, lo percaya sama mungkin Kincir kali ya, banyak lah MDB gitu ya. Soalnya kantor di sini Pak, kantor di sini Zul. Oh dekat ya. Serius? Si Gian bukan? Si Gian nih. Iya Gian. Oke. Ya, aduh. Gue beranjak dari situ. Salah satu film yang bikin gue ini adalah dulu Eternal Marvel. Itu kan bad review banget ya. Di luar tuh bad review banget. Rotten Tomato juga ngasih review jelek gitu ya. Dan gue orang yang tipenya nonton dulu baru gue ya udah bener jelek nih. Ya. Berangkat dari situ makanya gue bikin review film yang gue sotoy aja gitu, tapi lo nonton dulu gitu. Lo lihat review film dari gue itu bukan berarti gue untuk bilang lo gak usah nonton, tapi bikin justru orang tertarik nonton aja dah gitu. Dengan kesotoyannya mengajak orang untuk lo nonton aja, gak usah ngeliatin review gitu. Intinya sih gitu sebenarnya. Oke, gua ada pertanyaan nih dia. Lu punya satu trust
kayak tadi tuh kayak Kinsir atau segala macam, satu mungkin YouTube channel yang atau orang-orang yang lo percaya kalau tuh orang bilang ini jelek, lo Ini jadi terkait apa? Film, game? terkait film. Jadi ada misalkan gua orang yang lo percaya misalnya di bidang perfilman misalkan, terus gue bilang desa Konoha jelek gitu. Nah, desa Hampir aja. desa Konoha. Jadi lah, terus lu mau nonton nggak? Tetap nonton ya? tetap nonton. Gue even itu Rotten Tomato bilang itu film jelek gitu ya. Tapi gue tertarik dulu. Emang gue tertarik sama filmnya ya, gue tonton gitu. Apalagi kalau bilang gue tertarik sama filmnya, terus orang bilang jelek, wah gue makin pengen nonton. Gitu. Jadi pengen tahu bener jelek apa enggak. Gitu. Tetap sih gue nggak, kalau film gue nggak ada referensi kayak gue percaya sama si situs A bilang enggak, gue nggak nonton lah. Kalau game iya. Nah, soalnya kalau di film gue pribadi juga gitu sih, gue punya satu yang gue percaya gitu ya, dan dia bilang nih film jelek, dia jabarin sih gini 2 jam lama nggak jelas. Kalau lo lihat tweetnya ya itu filmnya gitu, ada yang bilang begitu. Jadi kayak akhirnya gue kayak oke, gue nggak akan nonton. Dan memang kenapa gue percaya, karena pilihan-pilihan yang dia rekomendasiin kena semua ke gue. Jadi akhirnya kalau dia bilang ini gila, nonton lo, gue nonton. Tapi kalau yang dia bilang kayak receh nih, udah gue wakilin, lo kalau mau nonton silakan. Kalau enggak ya udah. Kalau orang Indonesia, orang Indo dari Bandung. Biasanya kalau Yapi berusaha untuk, gue nggak mau ngebuang waktu gue sama uang gue. Kalau filmnya memang ternyata nggak ini gitu. Tapi kalau Dira kan penasaran ini bagus sih. Tapi gue justru nonton itu berdasarkan genre yang lo suka doang, atau let's say kayak Marvel dengan universe-nya, DC dengan tone gelapnya, atau film-film horor yang let's say kayak ngangkat mistis lokal. Kalau misalnya salah satu dari itu nggak ada yang memenuhi dengan selera lo, ada nih filmnya tes, tapi lo nggak sesuai genre lo, nggak sesuai dengan ini ketertarikan lo masih mau nonton nggak? Tadi udah gue bilang sih sebenarnya, tergantung gue harus tertarik dulu. Gue untuk film itu genre apapun sebenarnya seneng ya. Yang penting gue tertarik aja dulu gitu. Kayak kemarin filmnya Garis Waktu, kalau kalian sedang tahu. Iya, tahu. Filmnya Zara Hardian. Iya. Ya itu kan orang kayak film apa sih? Kayak film Indonesia sekali lewat doang aja gitu. Gue jadi tertarik karena dari mini gue ini dari lagu Sabar Sari gini. Ada bukunya kalau nggak salah. Iya kan, ada bukunya. Oh ya udah, gue jadi tertarik gitu. Awalnya juga gue nggak film apa sih. Terus Tiwi ngejelasin, gue tertarik. Terus kayak film ini siapa yang main jadi Dylan? Iqbal Ramadan, dia main film yang zaman jadul gitu. Oh iya, yang Bumi Manusia. Nah, itu gue nonton sendiri. Gue awal dijelasin sendiri banget. Karena waktu itu TV juga lagi terbang kan, dia masih terbang. Dia ngasih tau ke gue, yang ini ada film bagus. Gue baca bukunya. Tadi gue baca bukunya. Bukunya itu bagus banget ya, laris. Serius iya. Gue nonton, berangkat sendiri. Gue nonton itu benar-benar, wah berasa nih filmnya. Bagus sih. Banyak yang bilang jelek gini, tapi pas gue tonton suka gue. Eternals banyak yang bilang jelek, pas gue nonton suka gue. Bagus sih. Tanya kalau gue balik lagi deh pertanyaan lo Lang, bener kalau misalkan tuh orang Bandung ngomong bagus, gue mah nonton sih. Kalau nggak di bioskop, di bajakannya cari. Kalau kalian mungkin ada istilah Netflix and chill, kalau gue idlix and chill. Same. Oh iya. Piracy at its best. Dan sesungguhnya ya, gue
Gua susah Pak. Gua nonton bioskop kapan terakhir ya? Aduh, Pasti sulit. petualangan Sherina kan? Gimana? Anjir, jauh banget. Baru keluar di MOS sih baru keluar sih Lang. Oh, barengan sama Titanic kan? Yoi. Jadul banget aja. Anjir, jauh banget. Ya karena ada si kecil kan yang nggak mungkin Betul. ego gua yang gua pengen nonton. Jadi Harusnya Idlix adalah jalan ninjaku Lang. Betul. harusnya ini bagus nih. Ini harusnya orang-orang tua di Indonesia harus mengikuti konsep Yapi. Ketika lo punya anak lo masih kecil dan tahu anak lo akan rewel di bioskop, jangan lo ajak ke bioskop. Jangan, Betul. itu Ganggu kan? Ganggu banget. Kasihan orang tuanya, kasihan anaknya, kasihan yang nonton, jangan. Saya itu louder. Kecuali mungkin filmnya film untuk bocah ya, kayak filmnya si siapa? Rara siapa? Oh ini Ya kan? Cabin in the Woods. Waduh, itu sangat anak kecil sekali. Human Centipede. Iya, waduh, ditempel ke pantat. Ya, Maksudnya kalau film anak kecil oke lah. Kalau filmnya memang untuk anak kecil kayak film yang si siapa Rara dan siapa? Musa dan Rara. Nah, Musa dan Rara itu oke gitu. Belum berisik ya karena itu film bocah. Tapi nonton Batman atau nonton Doctor Strange lu bawa bocah. Iya. Itu betul memang harus apa ya? Harus lihat situasi, kondisi dan segala macam lah. Masih ada Idlix. Iya. Gue soalnya banyak yang gue inget banget soal ini Deadpool dulu. Oh, Disangkanya Deadpool itu kayak Spider-Man kan bentuknya, kan dibawalah anak kecil. Wah, taunya filmnya kayak gitu. Si orang tuanya marah-marah anjir kayak udah gimana? Ya salah siapa kalau gitu? Nggak riset. serius marah-marahnya ke siapa? Ya ternyata filmnya gini. Saya kira Ngedumel aja kali ya. Nggak survei berarti. Kurang survei, kurang literasi. Ya please do your homework first gitu loh. Iya. Oh betul. Kan udah ya googling nggak susah. Siapa sih ini? Setuju. Tapi ini Dir, kalau tadi narik lagi ke soal sinematografi, anjing susah banget namanya. Kalau mau gitu, gue juga mau ikutan begitu ya. Gue liatin lu, gue ngapain ya? Gue juga apa gimana? Lu ngikutin ini nggak kalau kita tumbuh sama franchise-nya ini kan, apa namanya? J.K. Rowling, Harry Potter. Nah, Ya kan? Nah, ini belakangan dirilis prequelnya. Jadi si Fantastic Beasts. Ya kan? Masih di Wizarding World of Harry Potter. Ini ya. jadi highlight di Idlix kayaknya itu. Gue juga baru nonton. Gue belum nonton loh. Nah, ini Dir, menurut lo, kalau sebuah film yang diangkat dari novel itu kan pasti banyak kekurangannya lah ya, karena imajinasi kan nggak semuanya bisa dituangkan di layar gitu. Betul. Beda sama kita kalau misalnya lagi baca. Menurut lo yang sebagai seorang sempat menjadi ataupun masih sebagai seorang filmmaker, penikmat film juga ya, dan juga sebagai pembagi opini atas film-film yang udah lo tonton, gimana lo tanggapan lo tentang film yang diangkat dari let's say bestseller, novel atau karya yang lainnya gitu? Bagus. Justru menurut gue untuk film yang diangkat dari novel apalagi yang bestseller itu harus menurut gue, karena justru kayak gue malah nggak percayanya kayak anime yang dia jadikan live action. Nah itu gue selalu ekspektasi gue nggak akan pernah tinggi lah. Kalau novel somehow kalau novel somehow gue percaya karena beberapa bukti ya kayak Harry Potter, terus Lord of the Rings masuk nggak sih novel? Lord of the Rings dari buku, dari novel. Terus The Witcher, tapi dia di game sih ya, dia di game. Cuman itu sangat
sangat sukses menurut gue. Ceritanya Game of Thrones itu kan semua dari novel ya, dan itu udah hasil gitu menurut gue. Jadi menurut gue itu sangat bagus dan sangat layak untuk dibuat jadi film sih, apalagi kalau best seller ya. Perlu secara visual menurut gue, untuk ditampilkan secara visual itu perlu. Iya. Gue sih pribadi percaya. Kayak Bentono juga nggak kurang novelnya doang sih. Bentono menurut gua kalau ada novel kayaknya bakalan panjang gitu. Serius. Amin. Suwe itu Bentono. Jadi kangen Ian gua kalau Bentono. Iyalah. Diundang apa? Bikin nanti lah. Alex ngobrol sama Ian. Malam Minggu Miko aja ada. Malam Minggu Miko 2 deh. Bentono bikin Bentono 3 dia. Nambah dia. Iya. Boleh lah, boleh. Kita coba. Bikin Kita nanti lah. pakai HP gitu coba. Iya. Handphone aja. Pakai HP aja nggak serius amat nanti. Iya. Boleh. Kita cari waktu dah. Bener. Udah balik udah sikat. Iya, ntar lo footage-nya ala-ala film keramat gitu. Jadi Wah anjir yang bikin pusing gitu ya. Iya, ngeliatin gitu kan set. Gitu. Lumayan. Pak, sorry bentar. Ini ngambil casan colokan laptop. Momen itu. Si anjing. Ngapain? Ngomongin Andira nggak nih? Ngomongin lah. Mumpung orang yang nggak ada kan. Gue mau ngomongin. Orangnya datang. Anda mau ngomongin saya. Saya ada di sebelah. Nah, kalau itu kan sim ya lo kan suka dunia perfilman ya Dira. Nah, dan gue juga mau memulai itu Dir. Pakai HP. Memang sekarang kan mungkin menurut gue sekarang eranya portrait ya dibandingin landscape ya, mungkin karena TikTok, karena Reels dan segala macam. Nah, gue sebenarnya udah ada ide untuk bikin itu. Gue ngomong ke Gusti, ngomong ke Ian waktu itu. Cuman mungkin karena kurangnya stok perempuan di circle gue ini, gitu ya. Jadinya agak sulit untuk gue bikin. Idenya udah ada, jalan ceritanya udah kepikiran. Dan memang gue pengen memulai kayak begini. Gue pengen nyoba, pengen tahu gimana sih rasanya bikin short movie itu kayak gimana, short film itu kayak gimana sih, yang udah lu cobain jauh-jauh hari sebelum gua bahkan belum buat gitu. Nah, kira-kira nih dari lu yang udah punya pengalaman di situ, ada tips nggak nih dia kira-kira dia buat orang yang kayak gue yang mau bikin gitu dia? Selain tempatnya jangan di itu aja ya, maksud gue yang lainnya gitu. Gua kalau ngasih tips itu gue belum merasa capable untuk ngasih tips sebenarnya sih. Gue juga masih jauh, cuman mungkin sharing pengalaman kali ya. Sharing pengalaman gue pas kemarin gue bikin film sama Ian itu, yang jadi ini adalah lu harus konsisten sih, harus konsisten sama skripnya. Lu udah bikin skripnya gitu ya, lu udah bikin detail per adegan, tapi pas lu mulai ada yang apa beda lah, ada yang apa itu jangan gitu. Jangan terus konsisten apa yang udah lo bikin master plan-nya ya sesuai dengan master plan gitu. Iya. Terus juga harus berani capek, karena bikin film tuh ternyata super capek gitu. Apalagi film pendeknya capek banget. Masa sih? Banget. Muka lu sengit lah kan. Capek banget sih. Capek banget. Jadi harus gitu. Intinya harus untuk kreativitas dan segala macam itu mah tiap orang beda-beda lah. Yang penting harus konsisten sama berani capek buat main film. Ya, bagus. Ngomongin tentang hobi, gue penasaran kira-kira karena hobi kita juga sama ya, suka penikmat sepak bola juga ya kan ya, Langnya ya. Spurs, on you Spurs loh. Salah dong. Menurut lu optimis nggak sama Arsenal dia tahun depan dia?
Ya. Kenapa dia? Gue dari awal apa ya? Dari tiap musim sih gue selalu optimis dengan Arsenal ya. Even selepas kenyataannya tidak ya, ketika sudah berjalan musim, awal musim kemarin 3 kali kalah, bodoh, 3 kali kalah, terus tiba-tiba bagus, terus seri kalah, konsisten lah. Udah cinta kali ya gue sama Arsenal. Maksudnya dengan tidak ada pemain yang lebih besar dari klub dan fans gitu ya. Jadi mau sekampret apapun Arsenal sih kayaknya gue bakal tetap optimis ya. Apa? Kayak Mbappe gitu. Mbappe kan kayak lebih kayak satu orang ini kayak yang punya klub aja. Iya, kabar terakhir dia dikasih bukan kewenangan juga ya, saran ya atas pemilihan direktur sepak bola atau transfer pemain nanti bakal dipertimbangkan dengan serius oleh klub. Luar biasa kan. Emang itu benar klausulnya? Maksud gue kan simpang siur ya, berita-berita gitu kan pasti banyak yang ini ya. Tapi itu benar ya? Benar. Mbappe masih bocil. Semoga nggak ada yang mengikuti aja ya. Ntar lah kok. Anjing omongan. Sudah tinggal 10 menit lagi. Oh iya. Gimana nih? Ya. TV mana Dir? Loh, balik jadi ke TV. Mungkin gua balik lagi tadi ke bola ya, ke Arsenal ya. Gue juga semenjak Arteta pindah ke Arsenal dia, gue percaya dia sama Arteta. Gue tuh tipikal orang yang mendukung semua pemain City yang pindah. Yaya Toure gue dukung. Siapapun pemain yang pindah ke Liverpool aja, ada Milner gue dukung aja. Ini lawan Madrid, gue dukungnya Liverpool aja. Ya karena ada orang-orang ex-Manchester City di situ yang gue dukung. Gabjes mau ke Arsenal, gue dukung. Udah ada Haaland, ngapain betul? Iya. Gila anjir. Ngapain? Kalau dia pindah, gue dukung aja. Gue sedih sih, Haaland kenapa ke City. Novel bukan gue benci City, tapi lebih ke apa ya? Haaland tuh harusnya atau ya Barca aja deh. Gue tuh dari awal Haaland tuh ke Madrid, Haaland ke Barca, Madrid ke Mbappe ke Madrid. Jadi biar ada penerusnya CR Messi gitu. Ya bagus sih Liga Inggris ya, cuman ya gue jadi was-was aja sih sebenarnya. Tapi kan balik lagi, belum tentu fit dan jago juga di City. Tapi gue sih berharap jago ya. Kita nggak tahu depannya gimana. Ya karena berhubung waktu tinggal segini ya, 8 menit lagi. Gue mau minta pesan-kesannya dong untuk teman-teman virtual kita di luar sana Dir, yang mungkin nanti bakalan join ngobrol. Apa kira-kira Dir? Pesan-pesan ya, kalian bakal seneng ngobrol di sini karena apa ya kita sering ngobrol ya, untuk teman-teman yang sering ngumpul tuh udah biasa lah. Cuman ketika kita ngobrol 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata gini, jauh feel-nya lebih beda. Apalagi Yafi Galang ini punya pertanyaan sendiri lah yang gue aja sampai, wih gue ditanyain nih gitu, seru gitu. Gue yakin anak-anak yang kesini bakal excited sama kayak gue lah. Karena di sini benar ditanyain hal-hal yang mungkin di luar sana kayak pengen dia ada nanyain ini ke gue, tapi kok nggak ada ya. Pas di sini ditanyain gitu. Gila. Oh sayang. Terkenal banget nih podcast kita kayaknya. Iya. Peringkat nomor 1. Nomor 1. Rintik sedih. Podcast juga bukan ini sebenarnya, cuma ya ngobrol aja lah. Tapi dibikin audio doang bisa nggak sih? Bisa. Kayaknya bisa ya. Bisa. Bisa. Record ini dikasihnya tuh 2. Yang satu video sama suaranya, yang satu cuma audionya doang. Tapi yang videonya doang nggak ada suaranya gitu. Itu bisa kalau dari HP lah. Oh gitu. Ya. Jadi kayak kita ada suaranya gitu. Oh, diganti suaranya sama yang kayak TikTok gitu ya kayak. Fix goal. Fix goal. No, I go get gitu.
Halan Bakery, anjing. Itu gue ngakak sama yang episode yang ini pas Safi datang ke Barca gitu. Messi mana kan Messi? Ada, itu anjing. Screenshot buat nanti di Foto kita. Ya, nanti buat iklan di IG lah. Feb. Anjir. Oke, mungkin kita tutup ya Bapak Galang. Boleh. Ya, gua dan Yapi mengucapkan terima kasih ya Dir ya. Gue terima kasih. Atas sediaan waktunya, atas cerita-ceritanya. Ya. Gue yang terima kasih. Ya, sama-sama. Kan ini juga masih awal sekali. Ini kalau dibilang pilot. Ada lagi? Dan kapok Dir, buat nanti kita undang lagi. Kalian yang jangan kapok untuk bikin gini. Ya, doain kita nih biar tetap. Jangan lupa kita masih ada lagu ini satu lagi harus direkam, itu ini bagus. Oke, siap. Buat jadi Dream for Free kan? Dream for Free. Ada bagus, lagu udah jadi. Juga sama Pak Yapi. Oke, less than 1 minute. Thank you semuanya. Terima kasih udah mau hadir, Andira, Galang. Akhir kata. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam, karena harus cari penutupan yang heboh. Bye, thank you guys. Love you guys.